Memang, Wet, memang. Gue tuh gedenya di kandang ayam di ujung aspal. Gue nggak kayak lo yang rumahnya tuh rumah keluarga lo di Menteng. Memang, Wet, memang, memang. Salah lagi. Gue kemana-mana tuh naik angkot, Wet. Gue juga PPD apa lu? Yang mau gue komentarin sebenarnya gini. Terakhir tutupan mega boleh nggak? Aduh, udah 6, janji lo 6. Ini kalimatnya dia dan menurut gue bagus. Oke lah. Uang bukan hanya angka, tapi soal mindset, nilai hidup, dan kebiasaan sejak kecil. Uang bukan hanya soal angka, tapi nilai hidup dan kebiasaan sejak kecil. Lu korting satu, mindset. Oh iya, mindset. Kalau gue live makanan tuh orang nanyain gitu, suka makan seblak nggak sih? Suka makan seblak nggak? Gue udah puas makan tepung waktu gue SD. Gue sekarang udah nggak mau. Gue makan nasi goreng pakai pisang goreng. Ya, sama jajanan di sekolah gue tuh, aduh, aci digoreng lo tau gak sih? Aduh. Ada empempe juga, empempenya cuma tepung aja. Iya. Sama perasa ikan. Ini talk about overclaim. Jajanan gue tuh overclaim dari dulu, say. Lu bilang pempek, bohong, ini bukan pempek, ini tepung. Mana ikannya? Lu tuh kalau udah masalah uang kena banget ya. Ya. Gue suka tuh ilmu-ilmu begitu tuh. Tapi fokus banget kalau masalah uang sama kecantikan lu tuh. Cuma dua. Iya. Ya. Kayaknya tuh itu sesuatu yang ada lubang di dalam diri lo yang selalu lo butuh tutup dengan itu gitu. Iya. Iya ya. Yeah. Sekalian ya, kalimat lo tuh kayaknya memuji tapi sebetulnya menjatuhkan gue loh. Berarti kan sebetulnya you're trying to say kalau gue tuh udah miskin, gue jelong. Lu tuh emang hancur banget ya, Wet ya. Lobang mengenai uang dan kecantikan. Berarti kan gue udah kismin, gue jelong. Wah! Nggak gitu. Wah! Biasanya, jorok. Minum kopi susu. Bukan teko dong, ini namanya cangkir. Halo Surabaya, hai, good morning. Wangi. Klaten, hai Klaten, selamat pagi. Mutual Bakes, selamat pagi Bujing. Bujing sudah hadir pagi hari ini. Dave Hendricknya belum hadir. Siapa ini? Adiknya siapa? Halo Kak Iwet, ketua OSIS aku di 109. Sehat-sehat Kak. Aku wakil ketua OSIS, ketuanya bukan aku. Ini cerita dikit ya sambil nunggu Dave. Aku itu jadi wakil ketua OSIS 2 periode. Satu periode itu 1 tahun. Periode pertama itu ketua OSISnya adalah Yendi Amalia. Lalu periode kedua itu adalah Rangga Aditya Putra. Waktu Yendi Amalia itu Yendi kakak kelas aku. Kak Yendi tuh kelas 2 jadi ketua OSIS, aku wakil ketua OSIS kelas 1. Kelas 1 loh, gue udah jadi wakil ketua OSIS. Abis itu di tahun berikutnya gue masih jadi wakil ketua OSIS juga. Ketua OSISnya angkatan gue. Jadi gue 2 tahun berturut-turut. Kelas 3-nya konsentrasi karena mau Eptanas. Yeah. Selamat pagi Singapura. Selamat pagi Nyai Ijo dari Meruya banget. Meruya banget nih. Wes. Eptanas nggak tuh? Iya, Eptanas. Benar. Salam dari Palembang. Halo Palembang. Loh, kita baru ketemuan sama Yendi dan kawan-kawan. Thank you. Maya, selamat pagi. Kak Maya, good morning. Kak Maya itu sebentar.
Aduh, gue lupa. Sekretarisnya pokoknya Ataria Kanita angkatan itu. Sekarang Atari ada di Gudang Garam. Apa? What are we talking about? Tadi ada yang komen bilang, "Hai Kak Iwet, ketua OSIS aku di SMP 109." Gue bilang, "Dave, lo lap dulu keringat lo, kamera lo." Terus abis itu dia bilang adalah gue ketua OSISnya. Sementara ditinggal. Mana sih kamera tuh sebelah mana sih, Bo? Yang ada bolongan. Tahu kan? Ada bolongan, lobang. Cari lobang. Cari lobangnya. Bisa nggak nyari lobang? Apa biasa dicariin? Kamaya tuh dulu apa ya? Kamaya tuh sekarang banyak nulis buku sama jadi motivational speaker. Iya, aku adik kelasnya Ataria Kanita, Mbak Atari. Yulkus, kamu kerja di Gudang Garam kah? Aduh, aku sayang banget sama Mbak Atari karena menurut gue malah OSIS angkatan yang sama Mbak Yendi itu jauh lebih kompak dibanding angkatan gue. Dia gone, gila ya Dave nih. Maya tuh sekretaris juga bukannya apa bendahara ya? Lupa apa Atari bendahara ya? Lupa gue. I forgot, you know. Kamera gue depan itu nggak ada lubangnya, Wet. Gue kan pakai iPhone yang masih 12 apa 11, ini nggak ada lubangnya, jadi gue bingung tadi. Yang ada buletannya. Nggak ada buletannya, ini cuma layar doang. Oke. Ya udah, yang penting sekarang udah clear. Ya elah. Udah Jadi nggak terkabut. Udah clear ya masalahnya ya. Udah. Oke. Udah. Gue Pagi. mau sambil sarapan, alpukat gue gede, bijinya doang, dagingnya tipis banget. Nggak apa-apa, emang hidup kadang-kadang suka gitu. Aduh Tuhan ya Allah. Apanya? Hai geng duet, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Sadayana, hadirin dan hadirat? Aduh ya Allah. Sehat semuanya, udah hari Jumat lagi loh. Itu mangkok bayi ya? Mangkoknya Emma Ethan waktu masih kecil. Oh ya Allah. Ini ya apa namanya tuh happiness folder juga ya itu ya? Gue simpen karena gue nggak nyimpen baju, gue nggak nyimpen mainan, gue nggak nyimpen buku, gue nyimpen piranti makan mereka aja, satu pasang. Ingat aja gitu, ya Allah dulu masih kecil loh nih anak-anak. Itu sendoknya juga? Sendoknya juga. Oh, jadi kayak lo lagi ngasih makan Ethan nih pagi-pagi nih. Iya, gue nggak punya anak tapi premium gue platinum loh di Mother and Beyond, Mother and Baby, Mother Care. Membership bukan platinum gue. Sama toko mainannya, apa tuh sebelahnya? Aduh, iya, ntar gue inget-inget ya, tahu gue. ESC ya? Iya, Early Learning Center. ELC, Early Learning Center. Iya benar. Yuk, kita tap-tap guys, baru 15.000. Jangan lupa, kita setiap hari target adalah 1 juta likes. Langsung di tap-tap, gunanya apa? Tadinya gue nggak terlalu terang, tapi sekarang gue udah tahu bahwa tap-tap itu akan membuat siaran kita dinotis oleh algoritma dan kemudian akan disebarkan ke orang-orang yang menyukai siaran-siaran seperti ini. Jadi langsung di tap-tap saja layarnya karena satu kali lagi kita 1 juta likes. Mirip nggak muka gua? Sebentar. Jadi semalam kita pergi ke pesta nih geng duet, pesta opening partinya RH Iskandar Syah. Terus party favornya ada sketch artist, dia melukis menggunakan komputer, ya kan? Nah, namanya nanti di follow ya di social medianya, Sketch by Reza.
Jadi dia menggambar ini menggunakan komputer ya, Wet? Iya. Miripan siapa guys? Aku apa Dave? Tulis di kolom komen. Lu somehow you look more Chinese in the picture, no? I am. And somehow my picture, I look more ngondek in picture, no? You look more ngondek in screen. On screen. On screen. Tuh. Nih gue suka nih hadiahnya. Oh, gue belum buka. Dan. Oh, more macho katanya. Aduh, Reza baik ya aku dibikin macho di gambar. Dan, oh macho ya, lebih macho ya. Dan aku mau shout out sama Reza. Jadi di artis namanya Reza. Reza sama istrinya semalam, aku lupa namanya, sebut saja dia Ibu Reza ya. Juga adalah geng duet. Dia bilang kita tuh impressed dengan episode duet with sama Marissa Anita. Dia bilang soalnya aku tuh juga psikolog kak. Dia bilang gitu. Jadi, aku suka deh konten-konten kakak. Oh thank you. Aku bilang gitu. Dan Rezanya ini cakep. Apa sih? Dia emang cakep. Rambutnya panjang, gondrong gitu. Dan Rezanya ini sebagai seniman, kuliah sekolahnya bukan DKV ya, tapi seni murni. Apa sih maksudnya bos, sekolah seni murni? Jadi lo ngobrol sama dia tuh kemarin panjang kali lebar, lo nggak terlalu paham sebenarnya apa yang diomongin. Ya enggak dong. Enggak ya? Enggak lah, gue kan ikut aja flow with the globe. Go with the flow. gue kan sambil dilukis gitu kan, si Iwet nanya, jadi kamu belajarnya di mana nih gitu. Iwet kan suka nimbrung, padahal itu kan momennya gue sama Reza, itu tuh my intimate moment. Lu ngikut aja pengen ngobrol. Coba gue tanya sama lo sebelum gue masuk, lo ngobrol apa sama dia coba? Gue pengen tahu kalau lo bilang itu adalah your moment with Reza, apa kira-kira yang lo tanya? Coba. Iya ganggu sih Web. Gue tadi mau bilang, Reza, kamu udah have you always been have you always been? Duh, bahasa Inggris gue kemana sih? Kemana nih bahasa Inggris gue? Rambut lu tuh selalu panjang Reza. Gue mau nanya gitu. Terus gue tuh mau nanya, ih bagus ya rambut kamu, aku boleh pegang nggak? Keramasnya pakai apa? Gue gitu. Sampai mau pegang-pegang? Ya kan kalau rambut kita harus pegang yang. Oh gitu. Terus hadirlah gue. Begitu masuk tetap nanyanya, dulu kuliah di mana? Boleh nggak sih ngobrol sama orang tuh nggak kerja apa? Kuliah di mana sih Iwet? Terus Rezanya jawabin lagi. Ya biarin aja. Dia bangga sama kuliahnya ITB. Iya, dia bilang aku kuliah di ITB. Terus Iwet gitu, oh DKV gitu ya? Apa? Desain komunikasi visual DKV. Dia bilang enggak mas, aku seni rupa ITB, seni murni. Gue bilang wow, seni murni. Jadi kalau seni Dedi ada aja jawabannya. Seni murni itu dia belajar bener-bener teknik lukis, gambar, pokoknya semua yang berhubungan sama kesenian. Oh, jadi dia emang artis, pure seniman. Kalau desain komunikasi visual tuh kan grafis, arahnya masih komersil gitu kan. Nah kalau seni murni itu bener-bener dia dididik untuk jadi senimannya. Gampangnya mbak gitu. Oh wow, makanya dia bangga ya ketika dia menyebut bukan seni murni gitu. Kan dia kan ngomongnya pendek-pendek ya. Dia kayaknya gak suka ngobrol deh. Terus kan gue bilang gini, waktu dia lagi melukis Kapeti, kakak gue, manajernya Becky Tumewu, kan gue nyampe dia lagi ngelukis Kapeti. Gue bilang gini, Reza, kamu tuh suka nonton itu gak sih, ada tuh konten kreator di Gram sama di TikTok. Dia tinggal di New York, dia tuh suka nge-sketch orang on the street gitu, di kereta, di subway, gue bilang gitu. Jadi dia sambil ngelukis gitu, terus dia ngomong kayak podcast, tapi dia sambil ngelukis gitu loh, Web. Terus dia bilang gini, oh Devon, that's it, oh I adore Devon, oh my god Devon, I live for Devon. Cita-cita hidup gue adalah gue pengen ke New York, terus dilukis sama Devon. Terus kata dia gini, oh iya, dan Reza kayaknya gak terlalu, dia senangnya melukis ya, gak senang ngobrol. Jadi dia cuma, oh iya tahu, aku bilang, kamu bisa bikin konten seperti itu. Dia seniman, Bo. Dia bukan content creator. Jangan lo suruh-suruh bikin konten.
Iya, gue begitu ngomong begitu gue nyesel gini, ngapain sih ini pakai nyuruh, nggak semua orang pengen jadi konten kreator, puyeng banget. Nggak semua ini kayak lo pengen jadi digital diva. Udah Reza mah happy aja dengan diri dan kehidupannya dia sibuk ngurek di komputernya dia. Gue sampai gini, Reza itu sekalian dong aplikasi Fitness First aku clock out di laptop ini. Beda. Pakai komputer aja gitu. Tapi lo tau gak sih bedanya antara menggambar, melukis, sketching? Enggak dong. Kalau menurut lo ini yang lo pegang ini lukisan atau gambar? Ini gambar. Ya udah, oke. Ya kan? Jadi sambil menggambar bukan sambil melukis. Kalau melukis itu apa? Kalau melukis itu dia pakai kuas, dia warnain gitu. Kalau ini kategorinya sketch sebenarnya. Sketsa. Sketch gambar. Ya. Oh, nice deh. Jadi kalau teman-teman mau bikin pesta atau pengen digambar sama Reza, cari deh Sketch by Reza. Oh, kata Hani Joseph kalau lukisan itu di kanvas. Iya. Kalau ini kenapa bisa mirip? Soalnya gue ngajak ngobrol Rezanya. Gue biarin aja dia berkarya, ya. Makanya dia jadi mirip. Kalau diajak ngobrol emang kayak gitu. Melukis itu meluk sambil kiss. Bisa aja, bisa aja. Bingung mau komentar apa. Udah tersipu-sipu. Cerita dong pesta semalam yang. Lu aja cerita. Lu nggak pengen cerita? Tadi malam itu adalah grand openingnya dari RH Sentral Iskandar Syah. Akhirnya nih RH yang terbesar itu dibuka. Ya, ada di Jalan Iskandar Syah Raya, Jakarta Selatan, di Kebayoran situ. Terus kemudian impresif loh, bener-bener impresif banget karena gedungnya bagus. Kita kan tahu ya, kalau misalnya kita masuk ke RH tuh selalu kita mendapatkan experience yang menyenangkan gitu. Interiornya bagus, wangi gitu kan. Terus kemudian dokternya juga qualified, suster-susternya itu juga sangat atentif gitu. Nah kemarin itu benar-benar gede banget karena satu selain ruangan periksa lebih banyak, ada ruangan tindakan juga. Lalu kemudian kemarin itu juga gue baru tahu bahwa ternyata mereka punya gedung serbaguna, ruang serbaguna di lantai 2. Dan ruang serbagunanya kiri kanan, lu. Iya, betul. Ya. Jadi gedung itu memang dipersiapkan dengan baik kan. Memang kan kita diceritain Mbak Ayu itu akan jadi kayak training center gitu, Web. Terus kemarin kita ketemuan juga tuh sama dokter-dokter yang memang residence dari RH situ gitu. Jadi kemarin kita silaturahmi lah sama dokter Dedi, dokter Akbar, itu dokter-dokter yang ada di sana. Seru banget acaranya, ada soulful band, terus ada DJ Patricia Schultz, terus MC-nya Nia Elvira. Tapi satu hal yang menurut gue ini yang disebut sebagai DNA. Apa tuh? Gini, Bo. Ini teman-teman tahu nggak sih RH itu adalah sebenarnya singkatan? Roni Handoko. Betul. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu loh. Ya kan? Jadi awalnya nih kan ini dari nyokap gue loh. Dulu nyokap gue itu berobat tuh sama dokter Roni di Jembatan 5. Dianterin sama bapak gue ke Jembatan 5 itu sampai pagi karena ngantrinya luar biasa. Sesukses itu. Dia tuh benar-benar dikenal sebagai dokter yang bisa nyembuhin jerawat. Iya. Ya. Salapnya bau dulu mah. Bau belerang. Bau belerang ya. Terus abis itu, ini yang gue bilang DNA ya. Dokter Roni itu, Om Roni itu kan atentif sekali ya orangnya ya. Bener nggak? Itu yang kemudian dia turunkan ke dokter-dokter yang ada di RH. Om Roni tuh cool tapi ngobrol, senyum gitu kan dia tuh ya. Ya. Nah itu satu DNA tuh. DNA-nya founder turun sampai ke aspek satpam dan sebagainya. Itu satu. 2. Zaman dulu, gue inget banget tuh, zaman belum ada term kulit itu dirawat bukan diedit. Kita udah kayak kepiting rebus ya. Iya.
berobatnya di RH sama dokter Tony, dokter Roni tuh. Ya. Dikelupas, dibersihin itu kulit sampai bener-bener dia udah muncul kulit barunya. Gue inget banget tuh proses kita rame-rame ke RH itu ya, kita kulitnya merah semua dikelupas karena kulit kita kering dan jelek karena bedakan tiap hari. Muka kita tuh kayak abis minum wine setengah botol selalu ya, Bo. Aduh, lebih jelek dari itu deh, lebih jelek dari itu. Tapi look at us now. Lanjut lagi nih. Ingat dong loh, gimana kalau kita ke rumahnya Dokter Roni itu, makanan selalu enak. Iya. Makanan selalu berlimpah. Dan selalu penuh dengan musik dan tawa. Iya. Lihat nggak tadi malam acara itu persis kayak di rumahnya dia? Yes. That's also DNA. Oke. Dan kemarin ngobrol sama Mbak Ayu juga bilang, iya, pesannya cuma satu, makanan nggak boleh nggak enak. Cari catering paling enak. Terus kemudian itu makanan semua approval dari sekarang Riko ya? Pak Riko. Yang pegang kan ya? Itu approval Pak Riko. Karena Pak Riko juga dari kecil kan terbiasa dengan makanan enak. Bagus nggak keluar nasi padang tuh semalam? Padahal gue nunggu-nunggu loh Tante. Gue juga bener. Ih, kalau ada nasi kapau ya, meletup itu acara ya. Karena soalnya dulu tiap kali abis treatment gue sama Iwet rame-rame sama Angie, sama Eca, sama Becky makan di rumah Dokter Roni sama Tante Tris tuh nasi padang. Iya, dan dia selalu nggak mau bilang belinya di mana. Dia bilang, ngapain tahu, makan aja terus Tante Tris gitu ya. Datang gitu, menghidangkan makanan gitu. Makan Dave. Kemarin gue nyamperin Tante Tris, kangen loh gue sama dia. Gue bilang, Tante Tris tuh istrinya Dokter Roni guys. Gue nyamperin dia, gue bilang ini, Tante masih ingat aku nggak? Terus dia mandangin gue 82 tahun. Dia mandangin gue. Aku lupa. Ingetin aku. Iwet Tante. Dulu kita sering ke rumah. Si Iwet. Dia kalau manggil orang pakai si kan ya. Orang Padang. Si Iwet. Aduh, dipegang muka gue. Tante tuh kalau wajah suka lupa-lupa. Tapi begitu nama, Tante inget. Kamu botak sekarang, tanam aja di atas katanya gitu, rambut. Terus gue bilang, nggak Tante, aku waktu itu operasi jadi aku biarin botak aja. Udah sehat, dia bilang gitu. Sehat Tante, kamu sehat-sehat, Tante aja udah 82 gitu katanya. Seneng gue. Terus nyamperin Om Roni juga gitu, dia ngeliatin gue gitu senyum-senyum. Barijang lupa pasti, tapi ya udah nggak apa-apa. Dia akan ketemu orang banyak banget ya di dunia ini kan ya. Bagus Om Roni nggak ngeliat lu terus gini. Kamu harus pakai age corrector, Iwet. Ini CC25 deh. Mesti Sampai dia ngomong gitu, gue panggil Dokter Dedi. Tuh dok, kurang bertanggung jawab berarti. Tapi gue setuju sih Iwet sama lo bahwa DNA founder itu yang dirasakan oleh kita semalam gitu ya. Dan di pelayanannya RH. Karena semalam aku juga nyampe berbarengan sama Pak Riko sama Bu Noni lagi foto di depan sama tim. Jadi gue say hello, terus gue bilang gini, aku mau foto dong bertiga, ayo dong foto dong. Terus I congratulate them, mereka juga mengucapkan terima kasih untuk support dan dukungannya, bla 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 bla. Terus udah dong sibuk pesta kan. Nah, tapi kan di atas tuh gue 2 kali tuh kan papasan lagi sama Bu Noni ya. Agak riku ya panggilnya pakai Ibu. Bu Noni kan, tapi terus yang selalu dia tanya tuh cuman satu pertanyaan, Web. Did you have fun? Iya. Makanannya enak. Iya. Minum. Makan lagi deh. Nyobain apa tadi? Udah cuman itu doang. Iya. Iya. Jadi kayaknya memang they guarantee for the invitees to come and have fun. Iya. Iya. Gue inget banget itu bener-bener kayak dan gue masih inget tuh menu-menu yang selalu ada di rumah itu. Lu masih inget popia? Enggak, popia apa ya? Popia tuh kayak lumpia gitu tapi di mangkok, tapi mangkoknya tuh dari kue. Oh. Popia, lumpia tuh ada, terus abis itu nasi padang, terus abis itu apalagi ketoprak, ya. Jadi gue tadi malam gini, gila turun banget nih DNA-nya benar-benar dipegang sampai ke bawah.
Mm-mm. Angel kan juga setiap kali ketemu kita nanya, seneng nggak? Did you Iya, have fun? Makan iya, apa tadi? iya, iya, betul. Udah gitu kita ketemu banyak geng duet apparently juga malam semalam itu yang a lot of people came to us to bilang kita suka nonton gitu. Jadi shout out to everyone. Salah satunya adalah ketemu Zola semalam. Terus Zola, Betul. bah, dia nggak bos sih. Dia panggil gue Nek apa ya? Gila ya itu yang nontonin siaran lo. DM gue nggak berhenti berhenti nanyain kapan. Orang syutingnya juga baru. Gue gini, emang gitu, Bo. Sabar-sabar aja ya, nggak usah semua dibalas. Iya, gue mah nggak ngebales-balesin gitu. Cuma gue gini, gila ya si Dave sama si Iwet ngapain sih? Soalnya dia nggak nonton pagi-pagi. Tapi teman-temannya dia pada nonton kan dan gede. Zola lo diomongin gitu. Bangun siang, dia, hah apaan sih ini rame banget gitu. Segini, gue tuh Zola the matchmaker bukan Zumi Zola. Kenapa jadi Zumi Zola? Gue gini, iya Bo, orang salah kaprah. Karena kita keasikan ngobrol, kita lupa meralat. Zola the matchmaker perempuan, bukan laki. Ya, ada di Gram. TikTok juga ada kok Zola the Matchmaker. Terus semalam kita juga ketemu Mega Saridali. Oh ya, benar. Benar. Nah, komentarnya dia yang menurut gue layak gue ceritakan ke teman-teman dan akan gue ingat sekali. Jadi menanggapi cerita gue kemarin, kan Mbak Mega juga kan maksudnya penonton setia, dia bilang, aku cuma nontonin aja, cuman aku nggak pernah komentar. Iya nggak apa-apa Mbak, aku juga kadang suka nontonnya di YouTube, it's okay, gue bilang gitu. Tapi aku selalu support, thank you, aku udah subscribe loh Duet With di YouTube, thank you Mbak, thank you. Terus dia bilang gini, menanggapi cerita gue kemarin terhadap komentar negatif, ada 2 cerita. Dia bilang gini, aku boleh nggak sih ikut kasih saran ke Mas Dev? Boleh dong, dia bilang gitu. Dia tuh sopan sekali ya. Si sweet tau nggak? Super sweet menurut gue. Iya, dia bilang aku boleh kasih komentar ya? Boleh dong Mbak, abis kata suami aku, mulut aku itu kan nyelekit, dia bilang itu. Tapi aku pengen kasih komentar, boleh. Lain kali jawab, kalau Mas Dev baca komentar negatif orang, kan kamu suka ngebalesin bilang thank you, God bless you, Tuhan sayang. Boleh, tapi sekali-sekali coba deh ngomongnya gini. Gimana Mbak? Gue gini. Makasih ya, kamu sudah terima kasih ya, kamu sudah mampir dan memperhatikan aku. Gue gini, hah? Kok gitu Mbak? Loh iya toh, karena orang yang komentar negatif di konten kita, berarti dia tuh mampir dan dia tuh meluangkan waktu untuk memperhatikan lu loh, walaupun komentarnya negatif. Jadi, walaupun dia jelek, komentarnya negatif, tapi dia memperhatikan lu. Oh iya juga ya Mbak, gitu aja. Makasih ya sudah mampir dan memperhatikan aku. Oh, oke deh, besok-besok gue gitu. Terus, gue juga membahas sama Zola. Terus Zola gini, lo ngomongin apa sih, Bo, kemarin? Terus gue kasih lihat kok potongan konten kita. Terus Zola gini, Dave, do you read people's comment? I do. Gue gitu. Dari dulu, pertanyaannya mulai dalam dan analytical nih. Dari dulu, gue bingung nih jawabnya. Kayaknya baru belakangan aja sih, Zol. Oh, ngapain? Ya juga sih. Kayaknya as per today, gue merasa bahwa ngapain, gue bilang. Enggak, karena gini Zola. Gue tuh suka ngebalesin komentar orang. Gue bilang gitu. Orang yang peduli sama lo, komentarnya beda. Kalau orang yang komentarnya nggak peduli sama lo kan bisa lihat. Ngapain gitu. Selective reading aja. Terus pendapatnya Zola menarik, dia bilang gini, for me, komentar orang itu adalah persepsi. Jadi nggak ada benar atau salah. Komentar orang itu, it's more about them than about us. Jadi kayak persepsi gitu, kayak gue bilang, ruangan ini terlalu dingin ya buat gue, kata Zola. Karena mungkin baju aku terbuka, jadi ruangan ini terlalu dingin. You might say karena lu pakai jaket, baju tertutup, lo akan bilang, aduh ruangan ini panas buat aku. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Komentar itu mengenai persepsi. Jadi ngapain lu layanin yang persepsinya berbeda? Zola, lu pinter banget. Gitu sih. I thought I just want to share that to everyone here. Alhamdulillah lu datang ke acara itu kemarin ya, berarti.
Zola, Gue Zola, setuju. Zola. Gue setuju sama Zola. Gue setuju sama Zola. Tadi tuh gue mau cerita apa ya soal Zola juga. Gue lupa. Nggak kan? Oh bukan, Mbak Ega. Oh, eh Emerald Hill dia menemukan link YouTube Little Nyonyahnya. hmm. Ya, ada di YouTube episode lengkap. Astaga. Gue jadi punya tontonan lagi. Tontonan. Tontonan maksud gue. Nanya lagi Zola itu siapa? Zola the Matchmaker. Ini speaking of movies ya, kemarin ada geng duet yang kasih rekomendasi, tapi nggak ada di Netflix. Apa tuh? Dia bilang, Kak Dev kan suka film mengenai persahabatan dan kehidupan nini-nini. Sialan deh. Nonton, ini katanya drama Korea, judulnya My Darling Friends. Persahabatan 5 nenek-nenek. Terus ada di mana? Nah, tadinya ada di Netflix, sekarang udah turun. Oh. Ada di platform lain, dicari deh. Apa tadi nama ini? Darling Friends ya. My Darling Friends. Ah. Sedih katanya, nggak mau kalau sedih-sedih. Ih, gue demen film-film begitu, film-film persahabatan gitu, I demen. Oh, iya benar. Bagus ya katanya ya. Iya, oh My Dear Friends, Bukan My Darling, Darling mah lu. My Dear Friends. Ini Modena kayaknya sengaja ya. Zumi Zola kan tetap. Atur dah gimana brengseknya aja. By the way jangan lupa di tap-tap lagi ya guys. 1 juta likes masih berlaku loh. Lelah nih minggu ini. Kemarin acara grand openingnya RH Central Iskandar Syah. Hari ini ada lagi nanti early dinner jam 6. Terus abis itu ada grand openingnya 25 Hours Hotel. Aduh, sibuk agenda sosial nih. Berasa sosialite lu ya. Terus tanggal 2 Mei nanti kemarin ketemu sama Philly, editor-in-chiefnya Cosmo, akan ada acara Cosmo memperingati Hari Musik Nasional di Four Seasons. Gue udah kadung janji lagi bilang, oke gue datang Four Seasons. Itu that is so you loh Iwet. Lu tuh selalu apa ya, spontan gitu. Datang, Dave lu juga datang. Belum ngelihat jadwal, belum apa. Itu lu. Terus lu langsung bilang sama Philly. Philly itu editor-in-chiefnya Cosmo ya? Cosmopolitan. Editor-in-chief ya. Ya datang dong Mas Dave, jangan cuma acara bazar aja datang. Iya Philly. Ini Mas Iwet udah oke. Iya. Untung gue belokin. Philly. Nah, ini gue mau cerita. Kan Cosmo ya. Philly, kan kamu Cosmo ya? Iya dong Mas. Gitu. Mau gue kenalin cowok cakep nggak? Itu gue liat mukanya Philly gini. Hah? Terus kan dia gini, hah? Gitu, gue gini. Iya kan Cosmo kan anak muda gitu ya kan. Lo pasti kan perlu kenalan sama sosok-sosok anak muda yang berkarya. Gue bilang gitu, yang lo belum pernah kenal sebelumnya untuk jadi diajak gabung komunitinya Cosmopolitan. Gue gitu kan. Iya mau. Gue gini. Nih, gue kenalin ya. Anaknya pendeta gue gitu. Hah? Kata dia gitu. Cakep, gue bilang gini, tinggi, cakep, lulusan luar negeri. Pokoknya kenalan ya, ajak datang ke pesta Cosmopolitan nanti. Gue gini, oke, yuk. Gue bawa lah dia, gue kenalin nama anaknya Pastor Jeffrey. Gue gini, hey, aku mau ganggu kamu ya. Gue lupa lagi namanya. Aku mau ganggu kamu ya, aku mau kenalin kamu sama teman aku nih, editor-in-chiefnya majalah Cosmopolitan FM. Cosmopolitan Magazine, gue bilang gitu. Namanya Philly. Nah, I think you guys should be acquainted. Terus siapa tahu bisa networking. Gue bilang gitu. Terus Philly, halo, aku Philly. Ya, halo. Kevin namanya Kevin. Oh, aku Kevin. Gue gini, Cak. Gue tetap. Gue dan nenek-nenek ya. Cakep ya, Phil. Terus kata gini, Om Dev. Iya, cakep gitu. Baru pulang. Terus gue gini, ini pengen jadi sutradara film kan ya, Kevin ya? Iya, di belakang gue lihat tuh dari ujung mata gue, ini udah pada ngintil nih, ibu-ibu juga pada pengen kenalan sama Kevin kan. Jadi tunggu ya, ini dulu kenalan. Oke, everything good, Kevin, iya good. Aku nggak perlu izin papa kan? Enggak. Aku tinggal ya. Iya. Pas gue mau balik badan, ibu-ibu udah pada ngantri tuh di belakang tuh ya. Terus gini, Bo, siapa Bo?
anaknya pendeta lu yang mana? Itu yang sebelahnya pakai abu-abu. Gue kenalin dong, sama Kevin. Gua bilang, enggak, sama bapaknya. Ya, gue bilang, sama bapaknya jangan. Pantes lu rajin ke gereja. Nggak gitu mainnya. Jadi lu tinggal Philly, editor in chief Cosmopolitan Indonesia, sama Kevin berdua ngobrol. Iya. Kan gue demennya gitu kan. Gue kan macam bilang connecting people kayak Nokia. Terus abis itu Ya udah nanti Philly undang Kevin datang ke acaranya Cosmo. Kan Cosmo kan anak-anak muda, wet. pantesan abis itu Philly langsung aku pamit ke sana dulu ya. Harus gitu, networking. Kita merambah jadi komunitasnya makin gede gitu. Lo gila lo emang bener-bener lo kacau lo emang bener-bener. Hampir gue nanya, Kevin, are you single? Gue andai kata gue jadi Philly sih, lo gue rantai sih, enak aja lo. Lah, Ninggalin gue. Philly harusnya happy. Kan aku kenalin Philly sama cocok. Gila emang bener-bener. Anyway, kok jadi ke situ sih cerita gue? Nah, ada satu konten. Oh, Kevin udah punya pacar ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti pacarnya juga diajak aja ke acara Cosmo. Ini tuh tujuannya networking gitu, membina hubungan biar kita tuh berkembang bareng. Bener nggak sih, Yang? Iya. Boleh. Atur, Jo, atur. Sama kayak kita kemarin ketemu Wangsit Firmantika, Fragrantika. Firmantika, panggilannya Wang. Wangsit. Tuh kan? Ya kan Wangsit juga kan kita kenal gara-gara networking, gara-gara TikTok. Terus jadi berteman, terus kita jadi bisa kerja bareng kali. Temenan mah nggak boleh pelit, Bo. Kenapa nih? Violation katanya gue. Live restricted for some audience. Contain themes that some may feel uncomfortable. Ada yang report nih kayaknya. Terus dia bingung. Report tersinggung kita bahas networking. Nggak tahu lah. Lanjut aja terus abis itu. Oh, tadi ngomong kasar. Oh, biar bagian mana ya? Udah nggak usah dipikirin, lanjut aja dulu. Oke. Nah, terus gue tuh kemarin janji sama geng duet. Ya. Oh, ya oke. Terpapar nggak dengan konten dari Kai Rani Pane? Siapa ya? Nama itu kayak familiar deh. Jadi rupanya dia itu adalah financial educator. Oke, terus? Jadi dia suka membagikan konten-konten pendidikan financial specialty-nya tuh pendidikan keuangan untuk keluarga. Oh, oke. Kai KHAI Rani Pane. Kai Rani Pane. Lanjut. Terus abis itu? Nah, I love kontennya dia yang judulnya Apakah Anak Perlu Tahu Uang Itu Susah Dicari? Oke. Ya kan? Itu kan sesuatu yang kayaknya biasa kita dengar dari orang tua kita ya. Jangan boros, uang tuh susah carinya. Capek kerja tuh, uang tuh susah, uang tuh ini, uang tuh itu. Dah. Iya kan? Kan our parents always say that ya waktu kita kecil. Dulu orang tua gue tuh orang tua gue tuh bilangnya gini, emangnya uang tumbuh di pohon jambu? Iya kan? Mak gue juga kadang lebih kasar gitu ya. Emangnya uang tuh cuman cabut-cabut dari sini? Gitu. Kalau gue minta ini, minta itu. Ya kan? Jadi embedded ini bahwa cari uang itu susah. Nah, rupanya itu yang dijadikan diskusi. Nah, kata Kairani ini dia bilang, uang susah ketika kita dari kecil dibombardir dengan informasi dan message cari uang itu susah, itu yang bikin kita, 2, 1, takut ambil resiko. Yes. We grew up becoming an adult yang takut ambil resiko. Kita sulit percaya diri dalam mengejar rezeki, Web. Karena constantly kita kan cari uang susah ya. Kok ini gampang? Harusnya susah loh. Gitu. Iya. Gampang menyerah dan putus asa. Karena udah di mindsetnya cari uang tuh susah. Ya udahlah gitu, ngapain? Ya udah dicoba ternyata nggak dapat banyak. Ya emang cari duit mah susah. Ya udah nyerah aja deh.
Jadi mudah putus asa. Hah. Jelek banget ya. Heeh. Lalu pasrah dengan keadaan karena dan menerima uang yang seadanya aja. Oh. Kan uang carinya emang susah. Ya udah segitu aja. Kan ada yang komentar sengaruh itu ya tanpa disadari loh itu. Nah, terus Kairani ini mengajak orang tua zaman sekarang untuk yuk kita sama-sama mengubah pola itu. Ada 6 poin yang dia sampaikan. 1, ajarkan kepada anak-anak bahwa uang itu datang dari keahlian dan usaha, bukan dari rasa takut dan rasa cemas. Jadi boleh tuh kita mulai berhenti menggunakan kalimat uang susah dicari. Coba ganti dengan kalimat uang bisa didapat kalau kita mau belajar, kerja keras, sabar. Itu kan mengajarkan uang itu bisa dicari dengan kerja keras loh, dengan keahlian. Jadi yang nomor 2, gunakan bahasa positif tentang uang kepada anak-anak. Contoh, papa mama tuh kerja untuk beli kebutuhan kamu sama adik loh, dan juga untuk bantu orang lain. Jadi uang didapat dari kerja, gitu. Uang akan datang kalau kamu nanti punya keahlian. Kenapa kamu harus sekolah supaya punya keahlian? Karena kalau punya keahlian, kita bisa punya uang. Stuff like that, you know? Udah bosen ya? Enggak, lagi menyimak. Terus? 3, ajarkan anak tidak takut sama uang, tapi juga tidak boros. Ya kan? Gimana cara anak untuk tidak boros? Ajarin budgeting, Bo, katanya. Kalau ngasih duit jajan, kakak, kamu aku sanguin uang GoPay 500.000 ya. Ini cukup buat seminggu. Ya, mama biasanya kan cuma buat 2 hari. Ya gimana? Jatah kamu untuk jajan seminggu segitu. Coba deh, diatur. Buat jajan, buat perli kebutuhan sekolah, buat transport, gitu. You know, buat nabung, buat jajan, buat sedekah, gitu. Terus berikan kepercayaan kepada anak ketika dia mengambil keputusan mengenai uang, Bo. You know? Dan anak-anak dievaluasi, bukan dimarahi. Ini konteksnya duit ya. 4, libatkan anak dalam aktivitas untuk menghasilkan uang. Untuk apa? Mengajarkan proses. Proses mendatangkan uang. Kerja keras mendatangkan uang. Gitu. Terus 5, aku bikin cepat ya. Banyak ya? Berapa banyak nih? Weren't you listening? Tadi I pointed out to you in early on my presentation, sir. 6 point. 5. Banyak nih, baru 5. Masih ada 1 lagi. Ini udah bosan ya? Ya buru dah. Gue siaran sama Kevin aja ya. Kevin siapa? Anaknya Pastor Jeffrey. Kevin cannot bahasa Indonesia. Iya, I can bahasa Inggris. Kenalkan konsep cukup dan bersyukur. Ya, uang itu bukan untuk foya-foya. Uang juga bukan sumber stres. Kalau bukan buat foya-foya dan bukan sumber stres, berarti apa? Yang kita punya, kita harus belajar cukup. Bagaimana memberikan arti cukup dengan mensyukuri. Dan ajarkan anak-anak pentingnya punya financial goal. Itu yang ke-6. No, itu masih poin ke-5. Ternyata menurut dia, punya financial goal itu juga termasuk di dalam ketika kita memaknai bersyukur. Oh, oke. Kita nggak pernah kepikir ya, kalau punya financial goal itu artinya kita mensyukuri apa uang yang kita punya. Ya. Terakhir nih. Hamdalah ya Allah, akhirnya terakhir. Bangun mental abundance, bukan scarcity. Oh, oke. Tuh keluar lagi tuh ya, abundance scarcity itu ya. Jadi jangan tahan diri komentar, mama aku boleh beli buku nggak? Aduh, uangnya nggak ada. Tahan, jangan. Kak, kita atur dulu ya, pengeluaran minggu ini kan kemarin udah cukup banyak. Boleh nggak kita atur? Minggu depan, setelah mama kerja, kalau ada uangnya,
kita beli buku. Nabung dulu ya, Kak. Itu bukan buku guys, itu adalah konten yang ada di Gram. Nama konten creatornya adalah Kai Lumban Gaul. Aduh, gue capek deh ngobrol sama lo. Wah, lo Kai siapa lupa? KHAI. Kairani Pane. Ya, Kairani Pane itu gas. Gas lagi guys. Kairani Pane. Yang mau gue komentarin sebenarnya gini. Terakhir tutupan mega boleh nggak? Aduh, udah 6. Janji lo 6. Ini kalimatnya dia dan menurut gue bagus. Kelah. Uang bukan hanya angka. Tapi soal mindset, nilai hidup, dan kebiasaan sejak kecil. Uang bukan hanya soal angka, tapi nilai hidup dan kebiasaan sejak kecil. Lu korting satu, mindset. Oh iya, mindset. Iya, ya kan gua gak ada catatannya. Bagus, gue bisa ngulang. Tapi dari cerita lo ya, nggak tahu ya, lo setuju nggak nih geng yang lagi nonton kita 3.600 orang? Jangan lupa di tap-tap juga ya, 1 juta likes nih. Oke. Lu tuh kalau udah masalah uang, kena banget ya. Ya. Gue suka tuh ilmu-ilmu begitu tuh. Tapi fokus banget kalau masalah uang sama kecantikan lo tuh. Cuma 2. Iya. Ya. Kayaknya tuh itu sesuatu yang ada lubang di dalam diri lo yang selalu lo butuh tutup dengan itu gitu. Iya. Iya ya. Iya. Sekalian ya, kalimat lo tuh kayaknya memuji tapi sebetulnya menjatuhkan gue loh. Berarti kan sebetulnya you're trying to say kalau gue tuh udah miskin, gue jelong. Lu tuh emang hancur banget ya, Wet ya. Lobang mengenai uang dan kecantikan. Berarti kan gue udah kismin, gue jelong. Wah! Nggak gitu. Wah! Kevin! Guyon, tadi udah terlalu serius. 6 poin masalah finansial, pusing. Memang, Wet, memang. Gue tuh gedenya di kandang ayam di ujung aspal. Gue nggak kayak lo yang rumahnya tuh rumah keluarga lo di Menteng. Memang, Wet, memang. Salah lagi. Gue kemana-mana tuh naik angkot, Wet. Gue juga, PPD apa lu? Kalau gue live makanan tuh orang nanyain gitu, suka makan seblak nggak sih? Suka makan seblak nggak? Gue udah puas makan tepung waktu gue SD. Gue sekarang udah nggak mau. Gue makan nasi goreng pakai pisang goreng. Ya, sama jajanan di sekolah gue tuh, aduh, aci digoreng lo tau gak sih? Aduh. Ada empempe juga, empempenya cuma tepung aja. Iya. Sama perasa ikan. Ini talk about overclaim. Jajanan gue tuh overclaim dari dulu, say. Lu bilang pempek, bohong, ini bukan pempek, ini tepung. Mana ikannya? Dikasih telurnya juga telur puyuh. Bang, dulu kan kita nggak ngerti overclaim, nggak bisa gue protes ke KPI. Nggak, gue tuh maksud gue gini loh. Ini ngomongin jajanan gitu ya. Karena gue tuh juga sama, mirip lah sama lo. Jajanan gue empempe juga tapi tepung doang. Makanya begitu sekarang gue ketemu empempe Megaria, empempe Candy tuh kayak, ya ampun, ini nih yang namanya empempe beneran gitu. Ini yang namanya ikan diadon, digoreng, dalamnya tuh telurnya utuh gitu kan. Selalu pesannya kapal selam kan, kalau misalnya beli empempe, iya nggak? Iya. Karena lu waktu kecil kan kayak nggak sanggup ya, Bo, beli empempe kapal selam yang beneran gitu. Nah, gue tuh cuma mau bilang bahwa kita itu memang hidup dari masa kecil kita. Kita itu di sekarang ini adalah sebenarnya apa yang kita lakukan tuh refleksi apa yang kurang di waktu kita masa kecil, kita penuhi sekarang. Betul. Itu arahnya sebenarnya gue. Betul. Makanya base camp.
Empe-empe aja scam, Bo. Iya, PMP aja scam loh di sekolah gue tuh. Belum lagi siomay ya, Nek. Udah gitu jajanan apapun, bumbunya tuh bumbu kacang. Jadi gue udah nggak bihun bumbu kacang, Gorengan bumbu kacang. bumbu kacang, aci bumbu kacang. Jadi emang cuma ada bumbu kacang. Jadi gue rasa kalau lu beli es puter juga saking udah defaultnya pakai bumbu kacang, langsung disiramnya pakai bumbu kacang. Es puter kan kacangnya kacang masih yang sangrai. Nah, Belum diulek. nah, makanya sekarang gue nggak bisa ngelihat bumbu kacang, gue tuh kayak terpanggil. Dia nggak bisa dikacangin, guys. Semua dikacangin soalnya zaman dia kecil. Aduh. Tapi konten ini tuh aku suka gitu ya. Maksudnya, asik nih gitu ya. Dia mengingatkan. Maksud gue gini loh, Wet. Ya kalau kita kan hidup, kita ini adalah produk masa lalu ya, Wet. Kita nih ya udah lah ya. Kita udah nggak bisa sejago-jagonya kita mengubah diri kita. Seberapa banyak sih kita bisa mengubah? Ya kan? Iya. Kita nih udah setengah abad, Bo. Ya. Lu, gue belum. Ya, gue nih udah setengah abad. Tapi kan yang bisa kita lakukan adalah mengubah ya, bukan merubah. Karena bahasa Indonesia, kita kan bukan rubah, binatang kali ya rubah. Iya. Kita mengubah generasi yang di bawah kita. Lo tahu kan binatang kan? Tahu ya? Iya. Anak menteng tahu kan rubah? Nggak tahu lagi. Kita bisa mengubah generasi yang di bawah kita. Dan seperti Khairani Pane ini menyadarkan kita bahwa, oh iya ya, money mindset anak-anak kita tuh juga harus kita ganti loh. Jangan sampai mereka jadi generasi yang kayak kita gitu, yang takut. Iwet, tapi truth be told ya, betul apa kata lo? Mengenai gampang menyerah dan putus asa dan juga nggak berani ambil resiko. Itu gue banget nggak sih, Wet? Iya. Itu gue banget. Lu sodorin dengan, Dev, kita kerjain proyek ini yuk. Nanti kan Iwet gitu. Nanti lu bisa dapat tambahan uang. Dapat tambahan uang aja gue keder loh. Gue takut. Iya. Iya. Sebenarnya sebentar, Moza bilang apa tadi? Anak menteng taunya dinosaurus di Taman Lembang sama angsa, soang. Kita soalnya dikejar sama soang di sana. Tapi kalau nggak ketemu gue, kalau di Taman Lembang, gue di Taman Lawang. Masih menteng juga sih Jalan Lawang. Jadi gue juga sebenarnya anak menteng. Ember. Cuma kita beda jam main aja, say. yang mau gue address tuh sebenarnya ini, Dave. Dari apa yang lo sampaikan tadi itu sebenarnya menyadarkan kita sebagai orang dewasa untuk memang sangat berhati-hati dalam mendidik anak-anak. Kenapa? Karena balik lagi, orang dewasa itu adalah hidup dari didikan masa kecilnya. Ya, doktrin-doktrin, terus kemudian teori-teori yang orang tua kasih ke kita gitu. Serta larangan-larangan, kayak maksud gue gini ya. Ini bagus, gue udah lumayan bisa berkurang nih. Dulu begitu gue pertama kali punya uang, yang gue beli selalu sepatu, Bo. Karena gue ingat, ini kayaknya gue udah sering banget cerita gitu. Karena gue zaman dulu tuh kayak ini, gila beli sepatu tuh susah banget ya. Sepatu tuh kayak mau beli berlian, tau gak lo? Kalau lu belum kawin, lo gak bakal punya berlian. Sampai sepatu gue nganga, baru beli sepatu. Sampai gue kalau jalan pulang tuh nyeret-nyeret sepatu gitu. Mas gue jadi kayak, oh iya. Makanya gue begitu punya uang tuh pertama-tama yang gue beli sepatu dulu. Iya, lu sama kan kayak Angie. Iya. Terus kalau Angie soalnya sepatunya kegedean ya, Nek ya. Dengan anggapan ini nanti pokoknya harus muat sampai nanti kamu umur segini. 2 size lebih gede. Sampai koblok-koblok katanya Angie itu sepatu. Itu satu. Terus habis itu tadi lu cerita gitu. Gimana lu sekarang menjadi orang yang tidak berani mengambil resiko, menjadi orang yang ketakutan ketika pegang uang. Nggak pegang uang juga lo ketakutan. Itu kan karena doktrin yang lo terima waktu kecil. Iya. Iya nggak? Yes. Dan gue nggak tahu ya, mungkin juga ini ada hubungannya dengan apa yang lo terima waktu kecil ketika lo bilang bahwa, kalau bolu tuh rasanya harus ini, nggak bisa bolu dibikin jadi rasa ini, rasa itu. Mungkin lo jadi nggak mau eksplorasi gitu. Nggak bisa. Kalau apa ya, misalnya apa ya, gemblong tuh harus dilapisin sama gula merah. Nggak ada tuh gemblong dilapisin sama coklat, gila kali, misalnya gitu ya. Itu kan
karena masa kecil. Jadi makanya mari kita sebagai orang dewasa tuh sangat berhati-hati dalam mendidik anak kecil menurut gue. Yes, true. Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajarkan, be mindful ketika kita mengucapkan sesuatu gitu kepada anak-anak. Jangan sampai yang kita ucapin itu nempel di mereka dan membuat mereka menjadi pribadi orang dewasa yang kesian nih orang ya, gitu. Ya, Iya. itu yang gue ambil dari cerita lo tadi. Poin 1-6 gue lupa udah. Ini pasti nggak apa-apa. Enggak, gue Kak Dev kenapa sih nahan ketawa? Karena komentar geng duet itu loh, gara-gara si Iwet nyuruh tap 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 tap, tap sampai sejuta di bagian ini, kak keram, kak keram. Tapi kan paling nggak sekarang kita kalau misalnya nanti kita dapat award di TikTok Live gitu, kita bisa terima kasih banyak terima kasih banyak geng duet, tim jempol semutan, ya kan? Tuh udah 1 M. Hey, small happiness, sore. Mereka tuh berarti sambil nonton tuh begini loh. Jadi lama-lama mereka udah nggak ngedengerin kita ngomong apa. Lu tuh emang bener-bener ya komplain aja. Nggak didengerin salah, punya pencapaian number salah. Oh ya. Yuk, Wet, boleh dong. Gue udah 3 kali loh minta ini. Boleh dong, Wet, kita cari apa ya? Financial apa tuh? Balik lagi financial, nggak mau psikolog dulu kak. Bukan, financial expert gitu di Duet With. Kita ngajak ngobrol gimana cara merubah mindset kita mengenai uang. Menurut gue harus didampingin sama psikolog. Jadi berdua langsung. Iya. Ya udah cus. Karena gue suka tuh yang Kairani bilang tadi bahwa apa tadi, uang, mindset, masa kecil, apa dia bilang? Tutupan megahnya. Uang itu bukan saja mengenai angka, tapi soal mindset, nilai hidup dan kebiasaan sejak kecil. Menurut gue itu dasarnya psikologi, sama kayak public speaking, tau gak lo? Public speaking tuh gue gini. Ini ya, lo mau cerita public speaking dengan segala teori apa tuh namanya, artikulasi, senam mulut, intonasi, power, ini itu. Tapi kalau dalamnya lo nggak lo benerin, lo nggak akan jadi public speaker yang bagus, nggak bakal. Iya, jadi ya makanya kan gue bilang, makanya kan kalau orang gini, again kita tuh kembali diingatkan pentingnya mindset ya. Mindset itu kan kayak PCU ya. Apa sih kalau komputer CPU? CPU. Dalamnya gitu. Dalamnya prosesor kita kan. Itu nama siapa? Mindset. Iya. Gue bicara mengenai mindset ya. Also the importance of mindset. Kemarin gue ngeliat quote dari ahli psikolog siapa gitu ya. Dia bilang gini. Pentingnya lo menjaga mindset lo adalah mengenai self talk. Kan biasanya mindset kita tuh terbentuk dari apa sih? Self talk kan, Iwet? Iya kan? Ucapan-ucapan yang terjadi, yang kita ucapkan di dalam diri kita kepada diri kita. Yang ini karena 95% orang yang lo ajak ngobrol dalam 24 jam keseharian lo adalah diri lo. Porsi paling besar orang yang paling sering lo ajak ngobrol dalam 24 jam itu diri lo, Bo. Terus betul sekali. Betul banget. Jadi makanya balik lagi gitu bahwa gue sangat setuju lah kalau ada yang bilang bahwa hidup tuh harus selalu dijalani dengan penuh kesadaran. Tuh gue setuju banget, karena ketika lo nggak sadar dalam menjalani hidup tuh kacau sih. Begini, besok beli massage gun aja, jadi ngetap-ngetapnya pakai massage gun. Lu tau gak sih massage gun? Lu tahu, jebol dong handphone lo, ada gila-gilanya. Gue baru ngeh ya, kan gue sambil ngetap juga nih. Terus gue berusaha membulatkan menjadi 1.100.000 kan ya. Terus gue gini, oh gue udah ngirim 100 likes nih. Oh gue lupa, kalau 1.100.000 berarti 1.100.000 ya. Gue nggak tahu, gue nggak jago matematika. Iya, menurut gue gitu. Jadi gue juga sangat mengadvokasi sekali untuk
kita sama-sama ke psikolog sih menurut gue. Iya. To understand yourself itu menurut gue udah dasar dari semuanya. Ketika lo udah tahu diri lo siapa, maka lo akan bisa kayak sekarang gitu ya, setelah gue berdamai dengan masa kecil gue, masa lalu gue gitu, Dave. Gue bisa berhenti tuh beli sepatu. Gue bisa berhenti itu membeli hal-hal yang nggak penting. Ini gue kan lagi stres banget nih ya beberapa minggu ini. Masa? Lumayan. Terus abis itu gue tuh kemarin sampai gini, gue mau kosongin waktu gue mau ke mall. Oh ngantuk, nguap. Gila ya. 6 poin, Prita Khairani, Pane. Lu bacain gue gak nguap. Nguap tuh bukan berarti ngantuk, bisa juga bosen. Ya sama. Bukan, otak gue butuh oksigen, bawa. Bodoh. Gue ini manusia loh, otak gue butuh oksigen, gue bukan ikan dori. Walaupun paras gue rupawan. Ingat, bolong-bolongnya kehidupan gue tuh 2, uang dan juga beauty. Terus gue gini, gue mau ugal-ugalan pokoknya. Gue mau ke mall, gue mau belanja. Keluar masuk toko gue, kagak ada yang gue beli. Terus begitu gue keluar dari mall, gue cuman gini, bukan ini yang gue cari. Stres gue gak akan hilang kalau gue belanja. Ya kan? Berarti lu sudah dewasa. Menurut gue salah satu tanda orang dewasa ketika lu udah bisa mengakses kebutuhan apa yang lu perlu. Iya. Kalau dulu tuh bisa loh kayak begitu, terus gue kayak serah apa aja gue angkut. Terus kemarin gue bener-bener lo tau akhirnya gue beli apa? Apa? Manisan mangga. Dari yang tadinya niatnya mau beli sepatu, mau beli tas, mau beli baju, mau beli apa-apa. Tanda mata nih ya. Apa nih? Jaket kali ya. Manisan mangga gue bawa keluar sama Kiamboy. Lu belanja di mana sih, Glodok? Plaza Indonesia. Di bawah ada apa? Snack Zone ya namanya ya. I love Snack Zone. I love. Itu surga banget. Yang punya tuh anak GPCC loh, say. Snack Zone I love. Itu tuh kayak surga banget. Manisan mangga gue beli tuh. Rupa-rupa jajanan. Udah gitu kesana tuh nggak perlu dulu ya. Kalau gue kesana, gue nggak perlu belanja. Gue bisa nyobain kiri kanan, keluar kenyang. Pantesan kemarin gini, Mas temennya jangan dibawa ke sini lagi ya. Kerjaannya cuma colek-colek aja tapi nggak beli gitu katanya. Lu berarti. Temen yang mana? Ada deh temennya gitu katanya. Dia nggak mau sebut nama. Aduh, yang kepilus yang kemarin tuh apa ya Mbak ya? Ini ada Lampung, ada Bandung. Iya cobain deh. Masa yang lupa deh aku deh. Oh iya ini lebih garing. Kalau yang Bandung cistiknya masih. Oh cistik cobain. Giling memang bener-bener kacau. So hopefully ini bisa menjadi tutupan akhir pekan buat teman-teman. Biasanya kan buat orang tua bekerja ya Iwat ya. Weekend itu menjadi waktu yang paling mereka tunggu dan mereka paling luangkan to spend quality time with their children, ya kan? Di tengah-tengah padatnya ngatur aktivitas, nganter ini itu gitu. Siapa tahu colekan konten dari Khairani Pane ini bisa sedikit mengubah cara lo berkomunikasi kepada anak-anak lo mengenai uang gitu. Ya, mengenai apapun lah. Yes, betul. Mari kita patahkan generational trauma kita yang kita pass on dari generasi kita. Cari uang susah, terus banyak lah. Apa sih contohnya lagi? Macam-macam spending habit, how you treat people, how you treat power. Power itu kan identik dengan money ya. Ya kan, terus kemudian your work. Karena biasanya orang-orang yang overachiever itu ketika mereka kecil kurang ada pujian. Jadi kayak yang bolong tuh adalah pujian dari orang tua sehingga mereka achieving more dengan tujuan supaya dibilang kamu hebat ya. Iya. Also yang kepikiran di gue ya, kayak dulu gitu ya. Kan I grew up with masanya Game Watch ya, Game Boy gitu. Kan gini,
main game dulu mau jadi apa? Gitu. Belajar gitu. Kalau sekarang ya kalau dia main game mau jadi gamer mungkin. Main komputer melulu, depan komputer melulu, mau jadi apa gedenya? Ya jadi programmer kali. Ya kan udah nggak tepat deh kayaknya gitu. Sama satu lagi ya. Satu lagi mulu. Jadi orang tua tuh emang harus punya wawasan yang luas ya, Bu. Not easy. Ya, Not kayak gelas lu tuh nggak pernah penuh gitu, dan nggak, maksud gue kayak ada lagi baru. Yeah, I think Never stop aja gitu. Jadi lu nggak pernah bisa yang kayak, oh ya udah, gue akan stick dengan template ini. Cannot. I think the toughest job on this earth parenting. Parenting. Makanya gue suka cringe gitu kalau gue nggak dengar ada yang bilang gini, apa Mbak? Enggak, aku cuman ngasuh anak-anak aja. Ibu rumah tangga aku, cuman ibu rumah tangga. Enggak, Pak. Boleh nggak kalau nggak pakai cuman? Karena yang what you're doing, cannot. I cannot. So, yes, kita ketemu hari Senin. Nanti kita ceritakan, sama kalau ada geng duet yang akan pergi ke acaranya 25 hours nanti malam, ketemu kita, colek-colek kita ya. Lo pakai baju apa? Beban banget nih pertanyaan-pertanyaan lo begini nih. Ya nanya doang, mau pakai apa, rok? Apa lo mau pakai kulot? Apa, Say? Yang ada aja di lemari gue, Say mau pakai baju Eddie Betty, Say. Siapa gue? Pakai jaket Vivienne Westwood deh. Oh, lu pick me karena lu udah tahu lu mau pakai baju apa. Enggak, gue nggak tahu, makanya gue nanya, gila. Vivienne Westwood, Hans Hambali, gue koleksi Vivienne Westwood vintage. Ya kali aja kan gue nggak pernah tahu. Gitu tausan baju kerja gue. Kontempo gue mah berarti, ya udah. Posela. Ya, sama dah ya. Everybody, enjoy the rest of your weekend. Kita ngobrol lagi hari Senin, oke? Bye. Thanks.